Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara soimin soimat, keluarga besar Jamaah Mujahadah Ratibul Hajat, para santri dan alumni Majelis Taklim Tarbiyatul Atfal di mana saja berada, dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Malah pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita pada hari ketiga bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga apa yang kita dapat hari ini telah merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang barokah bagi upaya peningkatan kualitas iman dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bidu'aihi ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, fahadha mongko utawi iki kang hadir ing dalam penggalih musonef iku syarahun keterangan tolabahu kang murih ing syarah mini saking ingsun sapa ba'dul muhibbina setengah pira-pira kang demen ala risalati ngatasé kitab cilik sifat risalah al muta'alliqati kang berhubungan apa risalah bi umuri zaujaini kelawan pira-pira perkarane bojo lanang lan wadon. Allati sannafaha kang nganggit ing risalah sapa ba'dun nasihina setengah pura-pura ulama kang ahli nasihat. Bapak Ibu, saudara-saudara saimin saimat yang berbahagia, adalah ini keterangan yang diminta oleh sebagian orang-orang terkasih kami agar menyusun satu kitab kecil yang menjelaskan atau berkaitan dengan penjelasan hak-hak suami istri. Suami istri ada karena ada pernikahan. Pandangan Islam terhadap syariat nikah adalah bahwa nikah adalah merupakan pranata agama yang paling dahulu dalam pandangan Islam. Betapa tidak, karena nikah adalah pertama kali dilaksanakan, disyariatkan oleh Allah, berlaku atas Nabi Adam alaihissalam, dinikahkan dengan Dewi Hawa, dan ketika itu keduanya masih berdomisili di surga. Berarti syariat ini jauh sebelum sholat itu disyariatkan, puasa disyariatkan, zakat disyariatkan. Mengapa ini bisa? Ini menunjukkan bahwa nikah yang melahirkan adanya suami istri ini merupakan hal yang sangat istimewa dalam pandangan Islam. Sekurang-kurangnya ada dua alasan yang dapat kita fahami bersama para bapak ibu saimin saimat mengapa nikah dipertamakan. Karena Allah berkenan menciptakan manusia akan menjadi khalifah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan jadikan di bumi ini khalifah. Itu manusia-manusia menjadi wakil Allah di dalam melaksanakan tugas pemakmuran bumi ini. Bumi sudah ada, tapi khalifahnya yang akan menggarap atau mengelola bumi ini belum ada. Maka kemudian nikah dipertamakan agar diharapkan dengan nikah itu akan terjadi populasi atau berkembang biak secara biologis manusia ini, dan pada saatnya akan berbanding dengan wilayah alam yang ada ini. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat saimin saimat yang berbahagia, terkait dengan fungsi-fungsi pernikahan dalam pandangan Islam termaktub di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 189. Lengkap ayatnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah Allah, Zat yang menciptakan kalian semua min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan ia menjadikan dari nafsi wahidah suaminya agar kiranya bisa hidup tenang dengannya. Pada saat Adam menggauli istrinya, maka mengandunglah istrinya dengan kandungan yang ringan. Maka berjalanlah kandungan itu. Maka setelah kandungan terasa berat, maka keduanya Adam dan Hawa berdoa, sekiranya engkau beri kami anak yang soleh, maka tentunya kami berdua akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, merujuk pada ayat ini, dapatlah kita petik satu pemahaman bahwa fungsi yang pertama dari pernikahan adalah fungsi kebahagiaan. Artinya bahwa dengan menikah itu hendaklah manusia itu menjadi bahagia. Yang kedua, dengan pernikahan itu memiliki fungsi agar kiranya kita bisa memberikan fungsi biologis, yakni dengan pernikahan kita dapat menurunkan keturunan untuk menjadi pengganti kita semua. Bukankah kita tahu bahwa harapan-harapan, cita-cita sungguh banyak sekali dan panjang sekali, tetapi faktanya memang tidak bisa direngkuh, digapai dalam satu usia kehidupan. Maka menjadilah penting anak cucu untuk meneruskan cita-cita dan harapan-harapan baik kita akan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, ada fungsi edukasi atau fungsi pendidikan, fungsi ideologi, yaitu la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Jadi sekiranya kami berdua, kata Adam, dikaruniai anak soleh, maka kami berdua akan menjadi orang-orang yang syukur. Ada fungsi yang paling krusial dalam pernikahan itu bagi tanggung jawab suami dan istri, bagaimana menjadikan anak-anak dan keturunan kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Terkait dengan 3 fungsi pernikahan yang di dalamnya ada hak dan tanggung jawab suami istri, maka menjadi penting kiranya kita membahas hak-hak dan kewajiban suami istri agar keseluruhan fungsi-fungsi pernikahan ini bisa berjalan dan sesuai dengan harapan kita. Kita nikah apabila didasari dengan niat ibadah dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban ini, mudah-mudahan akan menjadi amal soleh, amal yang bisa menolong kita dalam keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menyadarkan kita betapa pentingnya kita berkeluarga dengan baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.